misalkan dulu kuburan dan segala macam, itu tergantung aspalnya mas. Karena biasanya kalau misalkan aspalnya itu mulus, tidak gronjol-gronjol, ya pasti tidak ada kecelakaan atau mungkin minim kecelakaan. Tetapi kalau misalkan masih ada batu nisannya nongol, iya, itu ya pasti bisa kesandung jadi. mas. Iya. Itu makanya kita butuh aspal. Dari Mas sendiri dan Novina mungkin menanggapi hal seperti itu apa sih? Karena emang dari film horor itu sehingga masyarakat berasumsi seperti itu atau seperti apa? Wah, ini pertanyaan menarik nih, karena gini, menurut saya setiap tempat itu ada penunggunya. Bedanya ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Gitu ya, ada yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Yang kelihatan itu biasanya minta 500 perak gitu. Seperti penunggu di putaran gitu kan. Oh iya. Betul. Iya kan, di parkiran. Dia menunggu kendaraan kita untuk Betul, pulang. betul. Dia menunggu juga di situ. Betul. Nah, bedanya sama yang tidak terlihat adalah kita nggak tahu dia minta berapa. Benar. Itu sih. Benar. Mas, kalau sering kecelakaan di jalan tersebut mungkin Ngantuk soalnya mas, biasanya. bisa nggak dalam arti ada kaitan dengan tempat horor nggak? Maksudnya emang tempat itu emang dulunya kuburan contohnya, atau sehingga di jalan terus kecelakaan atau seperti apa? Oh gitu, kalau misalkan dulunya kuburan dan segala macam, itu tergantung aspalnya mas. Karena biasanya kalau misalkan aspalnya itu mulus, tidak gronjol-gronjol, ya pasti tidak ada kecelakaan atau mungkin minim kecelakaan. Tetapi kalau misalkan masih ada batu nisannya nongol, iya, itu ya pasti bisa kesandung mas. Iya. Itu makanya kita butuh aspal. kesadaran dan kewaspadaan dari teman-teman ketika berkendara. Betul. Dirimu percaya hal gaib atau cukup tahu aja atau seperti apa? Hal gaib ya. Kalau hal gaib itu gimana menurut kamu? Oh ini saya dulu. ini yang ini. Wah bisa sekali. Mau lempar. Gimana tuh hal gaib tuh? Hal gaib itu biasanya saya gini, oke. Saya baru bilang kayaknya ini gaib, tapi nggak bisa bilang saya percaya hal gaib. Kayaknya ini gaib deh. Kalau sudah di apa ya, udah saya cek mas. Gitu. Dan ceknya tuh harus berkali-kali. Misalkan kalau malam-malam ada suara nangis gitu ya. Gitu. Saya nggak langsung bilang, wah kuntilanak ini gitu. Tapi biasanya saya cari dulu siapa yang nangis, apakah dia putus gitu kan. Saya mau cerita sama dia gitu. Oh gitu. Iya dong. Curhat dikit lah Curhat ya. dikit gitu. Betul. Kalau kalau saya cari-cari nggak ada wujudnya, ya saya cari lagi, telepon tetangga. TV-nya tolong ya, kecilin dikit. Bener. Atau tolong ya malam-malam jangan drakor mulu. Iya, Ngerti lah kalau nangis-nangis gitu kan. Bener. Tapi kalau ternyata mereka tidak ada hubungannya dengan suara tangisan tersebut, ya mungkin mending saya tidur sambil berdoa saja gitu aja ya sih. Sepertinya ya. Gitu aja amannya. Kalau Davina mungkin melihat jalan yang sering kecelakaan, ada nggak maksudnya keterkaitan dengan hal itu atau emang? Ya buat nanggepin hal seperti itu sih ya. Ya hati-hati di jalan, mungkin lupa berdoa, nggak berhati-hati, ya kan namanya apa ya musibah kita nggak ada yang tahu. Sama tolong kampas rem dicek. Betul. Ya kan, oli. Betul. Tidur 8 jam per hari, itu sehat sekali. Makan 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa berolahraga. Mas Denis mungkin ada pengalaman pribadi kan mungkin entah itu lagi nyetir atau apa, melihat sesuatu atau merinding atau sesuatu apa. Mungkin kan Mas pengalaman juga di film horor dia ini mungkin ada. Oh iya. Nah itu gue tuh suka banget sebenarnya cerita horor, sumpah gitu. Gimana tuh? Jadi suatu hari gue pas lagi lewat ada sebuah jalan. Ini lagi syuting apa enggak? Enggak lagi syuting. Bener. Gue lagi lewat kan. Itu ada orang pakai baju merah. Malam-malam, bahunya kelihatan. Gini-gini. Di jalan. Terus ada motor-motor lain juga. Weh, tar dulu nih cerita hantu ya. Kok jadi cerita lain ya? Sorry, kok jadi Jakarta Undercover? Bahunya kelihatan soalnya. Kayak fenomena beberapa artis kecelakaan di jalan juga udah mulai, kan ada banyak ya, kayak Saipul Jamil pernah istrinya. Oh, ada sesuatu. Ya, ada sangkut pautnya ke sana kan. Ada di Dan sebagai
sesama Iya, rekan sesama. artis juga kan. Oh, aku pernah Bagaimana kemarin- menanggapi itu. Sebenarnya kalau saya di jalan nggak kenapa-napa, nggak pernah merasakan hal-hal apa-apa karena biasanya saya di jalan tidur, Oke. mikirin. Iya. Tapi sekitar 2 bulan yang lalu, pintu balkon rumah saya jam 3 pagi terbuka sendiri. Dan itu diketahui oleh istri saya. Yang mana begitu istri saya tahu dan melihat hal tersebut, dia mencoba untuk membangunkan saya. Apakah berhasil? Ya tidak. Saya terlalu karena lelah. Besok paginya dia cerita tentang hal tersebut, saya cuma bilang, oh mungkin angin, oh mungkin saya kurang menutup kunci dengan benar, oh mungkin ada salah satu kucing kami yang terjebak di luar terus dia bisa membuka. Betul. Kucing pintar banget sih sekarang. Ya sekarang. Tetapi yang menariknya adalah sekitar nggak ada seminggu dari kejadian tersebut, di depan rumah kami itu sedang ada pembangunan rumah baru, pas depan rumah kami. Dan ketika digali mereka menemukan 2 kerangka manusia. Oke. Sampai hari ini saya nggak tahu itu ada hubungannya apa enggak, tapi itu yang terjadi. Apakah itu ada hubungannya sama gaib? Apakah nggak ada? Saya nggak tahu. Itu aja sih. Mas tipikal orang yang penakut setelah kejadian itu atau cukup gitu? Mas tahu kan ada channel YouTube yang ngejar-ngejar kuntilanak pakai tabung gas? Itu adalah tipe saya banget. Oke. Saya pun akan melakukan hal tersebut. Serius? Iya. Berani banget sumpah. Iya. Malah kalau perlu malah saya minta Iya. Iya, minta nomor kripto mungkin. Waduh, enggak dong. Misalnya, Mas, Beda-beda. Kan pernah Bukan nomor togel. kejadian di rumah Ruben kayak kejadian mistis gitu-gitu kan, sampai juga di Ruben sendiri mengalami ya. Iya. Kalau terjadi di rumah Mas yang notabene depan rumah ada yang kayak gitu gimana? Kalau itu terjadi depan rumah, Terhadap Mas dan keluarga atau ternyata emang beneran ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Mas menyikapinya gimana? Saya akan ya itu saya juga nggak siap juga sih pasti kalau hal yang seperti itu ya. Tapi satu hal yang pasti akan saya lakukan, saya akan rekam semua kejadian tersebut, lalu saya akan bikin film lebih baik daripada Conjuring. Oke. Betul. Berarti Paranormal secara experience logis ya. aja. Betul. Lebih logis. Betul. Gini deh, hari-hari saya susah tidur kan bikin saya pusing kan, daripada pusingnya sia-sia. Mending jadi AdSense. Jadi konten. Zaman sekarang cuan nomor 1. Oke. Udah kita. Karena Oke, sekarang. Oke, dengan Ibu siapa? Ibu Lala, Bu Lala, mengenai gedung yang ada di gedung biru yang ada di Kremalang ini, kalau Ibu sendiri tahunnya Ibu seperti apa sih gedung itu? setahu saya di situ gedung angker Pak. Saya aja sering lewat ya ke situ kalau tengah malam gitu kayak merinding gitu, terus kayak ada suara-suara yang gimana gitu, yang mistis gitu. Kadang ada suara yang geleprak gitu, apa aja yang jatuh. Kadang ada suara yang gimana ya, yang mengaung gitu kayak pokoknya Suara-suara bikin merinding gitu Pak. Iya. Tapi kalau Ibu sendiri berarti udah lumayan lama tinggal di sini. Udah lumayan lama, Terus 12 tahunan. tapi mengenai gedung tersebut mungkin dulunya apa sih Bu gedung tersebut? Semacam kayak toko baju, toko sepatu gitu. Dari tahun 90-an kayaknya deh. Iya. Ibu mengetahui kalau itu tempat itu angker karena dari banyak cerita masyarakat juga dan Iya. mengalami juga ya. Iya, emang masyarakat di sini itu gimana ya? Kayak semacam kayak terganggu gitu. Karena suasananya suasana mistis gitu. Angker gitu kan. Bahkan ada kejadian yang kesurupan juga. Iya, pernah. Tuh. Pantesan itu dipagar Bu di luar. Iya, makanya itu di pagar nggak ada, maksudnya nggak ada yang berani. Kalau tengah malam pasti aja ada kejadian yang tidak diinginkan gitu kan. Itu emang dibiarin gelap Bu ya gedung. Iya, gelap. Tapi kalau Gelap. gedung ini Karena itu bangunan tua Pak, jadi nggak ini bangunan tua itu. nah, berarti kalau bangunan tua itu berarti orang-orang mau sore atau malam nggak ada yang berani atau seperti apa? Nggak ada. Ya orang-orang tertentu aja kalau misalnya
lewat ke situ kayak orang kepepet jalan tikus gitulah kan gitu. Jalan yang terdekat gitu. Berarti ibu pas lewat situ pernah ngeliat, katanya di situ kan ada katanya kuntilanak atau Iya, saya pernah dengar gitu kan suara-suara yang gimana ya, kalau kata orang bilang kuntilanak gitu kan. Cuman saya belum pernah lihat langsung wujudnya gitu, cuman suara-suara aja gitu. Lu pas denger gitu langsung lari apa merinding apa ngeliat? Ya merinding, nggak berani nengok, cuman kita harus, maksudnya mata saya tertuju ke depan, nggak mau nengok gitu. Nanti kalau ibu Lala sendiri udah tahu ya kalau emang gedung itu emang Iya, punya banyak ceritanya. punya banyak cerita gitu kan. Dulunya katanya semacam kayak bangunan-bangunan toko-toko sepatu atau baju gitu. Bangunan tua kan itu. Itu gak kepake apa Udah nggak terpakai, terbengkalai. dari 90-an itu ya? Iya, dengar orang dari tahun 90-an itu. Tapi kalau ibu sendiri kan sering lewat situ tuh. Iya. Maksudnya kalau lewat tuh jam berapa terus pada ngebut atau seperti apa? Kadang ya 8:30 malam, jam 11. Saya kan rumahnya nggak jauh dari situ ya Pak ya. Maksudnya ya strategis lah lewat situ gitu kan. Iya, supaya cepet, ya bismillah aja lah. Yang penting saya nggak mengganggu gitu kan. Tapi gimana bu? Langsung ngebut atau gimana? Iya, ya kayak lari aja gitu, ngebut gitu. Berarti kalau ibu sendiri kalau lewat situ pasti ngebut ya? Iya. Terus kalau alternatif ibu pulang pasti di situ gak ada lain? Nggak ada juga harus muter, belok lagi ke sana. Pikiran saya udahlah, ini kan tempat jalan ke rumah strategis gitu kan. Ya udah, bismillah aja. Selagi dia nggak mengganggu gitu.